Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lestari dengan NIM C0C021020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang franchise atau waralaba. Materi yang pertama yaitu definisi franchise, jenis-jenis franchise, keuntungan franchise, kekurangan franchise, penyebab kegagalan franchisor, penyebab kegagalan franchise, beberapa istilah dasar dalam franchise. Baiklah, materi yang pertama itu definisi franchise. Franchising atau pewaralabaan adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang franchisor kepada pihak lain atau franchise. Lisensi tersebut dapat memberikan hak kepada franchise untuk menggunakan merek dagang franchisor dan seluruh elemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya dengan dasar-dasar yang telah ditentukan. Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa definisi franchising berasal dari kata wara yang berarti istimewa dan laba yang berarti keuntungan, yang berarti suatu usaha akan memberikan keuntungan yang istimewa. Franchising merupakan suatu konsep pemasaran untuk memperluas jaringan usaha secara suatu cara yang sama, kuat, sama strategis dengan cara konvensional untuk pengembangan usaha. Yang kedua ada jenis-jenis franchise. Waralaba dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, waralaba luar negeri. Cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah diterima di berbagai dunia dan dirasakan lebih bergengsi. Yang kedua, waralaba dalam negeri juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup awal dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba. Yang ketiga, keuntungan franchise. Yang pertama, bagi para wartawan yang ingin memulai usaha baru akan mendapatkan rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas dari pemberi franchise. Yang kedua, penerima franchise diberikan nasihat atau sebuah lokasi usaha yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pemberi hak bisa mendapatkan manfaat dari ekspansi cepat dan luas tanpa meminjam. Yang keempat, menanggung risiko finansial penting. Yang kelima, tiap-tiap penerimaan hak berdasarkan volume penjualan, organisasi keseluruhan bisa mengadakan pengiklanan besar-besaran untuk memperkuat nama franchise. Yang keenam, penerima franchise individu dapat melakukan promosi di daerah mereka sesuai dengan persetujuan yang ada. Yang ketujuh, mendapatkan bantuan modal. Yang kedelapan, profit tinggi karena telah teruji. Yang kesembilan, standarisasi mutu. Dan terakhir, mendapatkan bantuan manajemen. Yang keempat, kekurangan franchise. Yang pertama, menjadi independen, terdominasi, tidak mandiri, kreativitas tidak berkembang, dan rentan terhadap perubahan franchisor. Yang kelima, penyebab kegagalan franchisor. Yang pertama, uji coba yang tidak memadai, penyeleksian franchise secara sembrono, pembuatan struktur yang buruk, franchise kekurangan modal, franchisor menjalankan bisnisnya dengan buruk. Yang keenam, penyebab kegagalan franchise. Yang pertama, franchise yang puas dengan dirinya sendiri, franchise yang penakut, franchise yang tidak mengikuti sistem, franchise yang berharap terlalu banyak, franchise yang tidak menarik bakat, campur tangan dari orang lain yang bermain curang. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menurunkan atau meminimalisasi resiko investasi dalam franchising. Yang pertama, melakukan evaluasi diri dan meneliti franchise. Yang ketujuh, beberapa istilah dasar dalam franchise. Yang pertama ada franchise. Franchise atau waralaba adalah suatu strategi pengembangan produk, jasa atau teknologi yang saling bekerja sama secara erat antara perusahaan baik secara hukum maupun finansial dan independen, yaitu franchisor pemberi waralaba dan franchise penerima waralaba. Yang B, franchisor pemberi waralaba memberikan kepada franchise hak untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki franchisor dan berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku. Franchisor sebagai pemimpin perusahaan yang harus memiliki keahlian dan kompeten dan menghindari tindakan tanpa pertimbangan matang.
Franchisor juga memberikan teknik secara berkesinambungan sesuai dengan kontrak franchise tertulis. Yang C ada franchise dalam memberikan kontribusi keuangan atau finansial baik secara langsung, tidak langsung, metode dan teknik komersial prosedur dan tersebut. Yang D initial service jasa pendahuluan, continuing service jasa terus menerus, initial fee biaya keseluruhan item untuk membuka bisnis, franchise fee biaya yang menutupi jasa franchisor, continued fee biaya akan jasa franchisor nantinya yang secara terus-menerus kriteria franchising. Franchise industrial hubungan yang terjadi antara perusahaan manufaktur dan pedagang besar. Franchise generasi pertama hubungan yang terjalin antara perusahaan manufaktur dan pedagang eceran. Bisnis franchise antara pedagang besar dan pedagang eceran. Bisnis franchise antara sesama pedagang eceran. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.